Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib dengan rahmat dan karunia Allah. Sekarang kita akan melanjutkan kepada fasal yang membahas tentang istinja dan adab-adab qadha hajat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan istinja dan adab-adab qadha hajat. Jadi di dalam pasal ini akan membahas tentang istinja dan adab-adab daripada orang yang qadha hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Wal istinja'u, dan bermula istinja. Apa itu pengertian atau definisi istinja? Wahwa, dan bermula dianya lafal istinja, min najautu syai'a, mustaq daripada kalimat najautu syai'a, yang artinya ai qata'tuhu, artinya aku memotong akannya sesuatu, akannya syai' atau akannya sesuatu. Jadi kenapa dinamakan demikian? Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi. Dinamakan dengan istinja, dimustaq. Kenapa dimustaq daripada najautu yang bermakna qata'? Faka'annal mustanji, karena seolah-olah orang yang beristinja itu memotong dengannya akan kesakitan daripada dirinya. Jadi orang yang beristinja seolah-olah memotong sakit yang ada pada dirinya, maka dikatakan dengan istinja. Istinja yang mustaq daripada najautu syai' yang berarti potong. Wal istinja'u, dan bermula istinja, wajibun, itu wajib. Nah, jadi wajibun ini khabar daripada istinja tadi, wal istinja'u. Wajibun itu wajib, hukumnya wajib. Dari mana wajib? Min khurujil bauli wal ghaiti. Daripada sebab keluarnya kencing dan keluar kotoran atau berak. Dengan apa beristinja? Bil ma'i awil hajari. Dengan menggunakan air boleh, ataupun juga boleh dengan menggunakan batu. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'an ghairi muhtaramin. Dan barang pada maknanya batu. Jadi yang pertama air, yang kedua batu, dan sesuatu yang semakna dengan batu daripada setiap benda yang keras. Benda yang keras, syaratnya benda yang keras itu dia itu suci, tahirin. Lagi yang suci, qali'in, lagi yang agak kasar, bukan kasar sekali, tapi yang agak kasar, yang kira-kira dapat membersihkan kotoran. Ghairi muhtaramin, yang tidak dihormatkan. Yang tidak dihormatkan. Maksudnya jangan menggunakan benda yang keras yang dihormatkan, misalnya dengan roti yang keras, dengan makanan yang keras, ataupun dengan tulang hewan yang disembelih. Jadi istinja itu dua macam, dengan menggunakan air boleh, ataupun dengan batu dan sesuatu yang lain yang seumpama dengan batu, yaitu benda yang keras, yang suci, yang agak kasar, yang bukan dihormatkan. Walakinnal afdala ayastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Akan tetapi yang terlebih afdal itu bahwa beristinja ianya seseorang pada pertama kali dengan menggunakan batu-batu, kemudian mengikutkan batu tersebut hal keadaan yang kedua kali, yaitu dengan menggunakan air. Yang afdalnya yang pertama beristinja terlebih dahulu menggunakan batu, kemudian diikutkan dengan menggunakan air. Itu yang afdal. Adapun pilihannya boleh pilih salah satu. Yang tidak afdal, maksudnya yang di bawah afdal,
Boleh memilih salah satu batu ataupun menggunakan air. Wal wajibu thalathu mashatin. Dan bermula yang wajib apabila menggunakan batu. Dan bermula yang wajib itu 3 kali sapu. Walau bi thalathi atrafi hajarin wahidin, walaupun dengan menggunakan 3 ujung atau 3 bagian batu yang satu. Misalnya batu cuma satu, tapi batu tersebut agak besar, memiliki 3 bagian yang memungkinkan untuk menyapu istinja dengan menggunakan 3 bagian tersebut tanpa menyentuh bagian yang telah digunakan. Maka itu boleh menggunakan seperti demikian. Wa yajuzu ay yaqtasiral mustanji 'alal ma'i, dan boleh bahwa meringkas oleh orang yang beristinja di atas air, maksudnya meringkas hanya dengan menggunakan air. Au ala salasati ahjarin, ataupun dengan menggunakan 3 batu sahaja. Yunaqqi bihinnal mahalla, yang 3 batu tersebut dapat membersihkan dengan 3 batu tersebut akan tempatnya terkena najis. In hasalal inqa' biha, disyaratkan apabila hasillah membersihkan dengannya 3 batu. Jadi disyaratkan menggunakan 3 batu itu jika memang hasil membersihkan memada dengan 3 batu tersebut. Wa illa zada 'alaiha hatta yunaqqa. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak menghasilkan bersih dengan 3 batu, niscaya melebihkan di atasnya 3 batu. Jadi kalau 3 batu itu tidak bersih, maka hendaklah menambah batu yang lain sehingga najis tersebut bisa bersih, mahal tersebut bersih. Wa yusannu ba'da dzalika at-taslisu, dan disunnahkan setelah demikian mentaslis, mentigakan atau mengganjilkan. Maksudnya apabila dia telah bersih dengan menggunakan 3 batu, maka hendaklah dia menyapu apabila dia menggunakan 3 batu kemudian bersih misalnya, itu cukup dengan 3 batu. Namun apabila 3 batu tidak bersih, hendaklah dia menggunakan batu yang keempat kemudian menambah 2 kali lagi untuk mentiga kalikan. Ataupun baru bersih dengan 5 batu, maka hendaklah dia menambah 1 batu lagi agar ganjil menjadi 3. Fa'in aradal iqtisara ala ahadihima falma'u afdalu. Maka jika berencana atau menginginkan meringkas di atas salah satu keduanya, yaitu meringkas kepada air ataupun meringkas kepada batu, maka itu yang afdalnya adalah falma'u afdalu, maka bermula air itu terlebih afdal. Menggunakan air bukan menggunakan batu, tapi menggunakan air itu yang terlebih afdal. Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha, karena sesungguhnya air itu dapat menghilangkan ain najis, wa atharaha, dan bekas-bekasannya najis secara keseluruhan. Oleh karena itu maka air ini adalah terlebih afdal diringkas atau dipilih ketimbang daripada menggunakan batu. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajiffal khariju an-najisu wala yantaqila an mahalli furujihi. Kemudian dalam penggunaan batu beristinja dan bermula syarat ijza', memadakan istinja dengan batu, ijza' memberlakukan istinja dengan menggunakan batu, syaratnya bahwa tidak mengering yang keluar, yaitu najis yang keluar itu tidak mengering. Syarat yang pertama tidak mengering. Jadi kalau sudah mengering najisnya itu sudah tidak boleh lagi digunakan nanti ya. Tidak boleh lagi menggunakan batu. Syarat yang pertama tidak mengering, syarat yang kedua wala yantaqila an mahalli khurujihi. Najis tersebut tidak berpindah daripada mahal atau tempat keluarnya. Jadi telah mengalir kemana-mana, bukan lagi berada pada
bagian tempat keluar najis, tapi sudah merembes kepada bagian lain. Wala yatra'u alaihi najisun akhar. Dan juga disyaratkan tidak datang kepada najis tersebut atau mahal tersebut oleh najis yang lain. Tidak terkena najis yang lain. Baik najis itu yang bukan najis sendiri, najis orang lain, ataupun najis hewan lain, ataupun terkena darah. Pokoknya najis yang lain. Ataupun bahkan najis sendiri yang telah jatuh kemudian terkena lagi pada bagian, pada mahal najis sebelumnya. Maka itu sudah pula dihitung sebagai najis yang lain. Wala yatra'u alaihi najisun akhar, dan tidak datang di atasnya oleh najis yang lain, ajnabiyun anhu, yang ajnabi daripadanya najis. Fa inin tafa syartun min zalika ta'ayyana al-ma'u, maka jika ternafi tidak ada syarat daripada demikian, niscaya terta'ayyinlah atau tertentulah menggunakan air. Jadi apabila syarat-syarat tersebut, 3 syarat tersebut yang di atas tadi, yang kita sebut barusan ini, tidak tercapai syaratnya. Maka kalau syarat ini tidak tercapai, maksudnya najisnya sudah mengering, atau najisnya sudah berpindah, sudah merembes ke tempat lain, ataupun sudah terkena dengan najis yang lainnya, itu kalau demikian sudah tidak boleh lagi kita menggunakan batu sebagai istinja, akan tetapi mesti menggunakan air, wajib menggunakan air sebagai istinja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.